Oke, baik. Silakan siapa yang akan ini men-share screen programnya? Supaya tidak usah berlama-lama kita ini. Jangan lupa untuk filenya juga dikirimkan ke grup ya, file programnya. Oke, siapa yang akan memaparkan, mempresentasikan? Yang pertama, yang dipaparkan itu adalah tema besarnya kalian itu mengambil tentang subtema apa. Kemarin kan KKN punya beberapa subtema seperti teknis yang Ibu kirim. Kalian jadinya mau ambil tema apa condongnya, lalu program-program yang udah kalian rancang. Silakan, siapa yang memaparkan, Anura atau Claudia atau siapa, kawan-kawan yang lainnya? Izin Bu, kami ngambil tema desa cerdas Bu. Desa cerdas. Iya Bu. Oke, desa cerdas berarti. Oke, boleh. Terus gimana? Kenapa? Jadi Ya, silakan. jadi untuk program rutin kami tuh Bu, kami ada buat bimbingan belajar, terus juga mengaji, ada juga kreativitas di lingkungan sekolah, dan juga sanggar tari Bu. Untuk terlepas dari temanya tadi itu kami ada program rutin dengan masyarakat, ada senam, terus juga ada gotong royong, terus juga ada membantu MKM di sekitar desa Bu. Lalu juga untuk program besarnya kami ada rencana untuk membuat mading Bu. Mading itu program besar? Iya Bu, di depan sekolah. Untuk mading edukasi, karena Bu di depan sekolah, depan posko kami kan Bu ada sekolah yang di dalamnya itu kumpulan anak-anak remaja SMA. Sebenarnya Bu sekolahnya tuh sekolah SD, tapi tuh ada kumpulan SD-nya namanya Kasih Bapa, tapi ada kumpulan juga bagi anak-anak SMA, dan ada salah satu ibu pengasuhnya bilang ke kami untuk mengedukasi mereka untuk kuliah Bu. Jadi kemungkinan madingnya itu kami isi dengan edukasi untuk pendidikan kuliah. Jadi kalian letak di sekolah tersebut Bu. Di SD? Iya Bu. Gimana maksudnya? Jadi anak SMA-nya itu ngapain kira-kira di situ? Itu di SD itu ada kumpulan dia seperti yayasan gitu Bu, yayasan Kasih Bapa namanya. Yang
Yayasan Kasih Iya. Bapa itu di dalam SD itu ada Yayasan Kasih Bapa, SD. Pusat Pengembangan Anak. Jadi maksudnya di dalam SD itu sebenarnya ada satu organisasi atau komunitas atau yayasan lain. Iya Bu, benar. Intinya untuk komunitas pengembangan anak. Iya Bu, benar. Kalian bukan kenanya ke SD-nya, ke komunitas yang sudah ada berarti. Iya Bu. Organisasi atau yayasan yang ada. Jadi kalau kalian bilang mading SD itu nggak nyambung kalau kalian pendidikan tinggi. Makanya namanya kalau memang mading untuk komunitas atau untuk apa? Kalau yayasan atau apa? Organisasi atau apa? Nah, jadi bukan SD-nya. Kalau kalian ke SD, madingnya bukan tentang pendidikan tinggi. Untuk kami ada rencana kedua sih Bu, untuk buat peta dari desa ini Bu. Urgensinya apa gimana? Kami buat peta Bu karena untuk di Google Maps sendiri Bu, arahnya itu nggak sesuai sama desa Bu. Tapi Google Maps itu kan kita bisa perbaiki ya, kita bisa Iya. kembali juga bisa. Iya. Nah, terus apa gimana maksudnya? Kan Bu, yang saya bilang kemarin saya pernah mau berkunjung ke desa ini untuk observasi kan Bu. Dari Google Maps itu saya kesasar Bu. Jadi sebenarnya desa ini belum ada petanya Bu, belum ada peta pastinya. Belum terdaftar di Google Maps lah sebenarnya. Iya Bu, kemarin saya tuh untuk observasi nengok di Google Maps itu kesasar Bu. Jadi saya terlewat dan yang ngasih tahu tuh masyarakat sekitar yang bukan dari tujuan saya ini Bu, Desa Cinta Damai ini. Jadi kami Bu rencananya mau buat peta Bu, peta untuk Desa Cinta Damai ini sendiri. Petanya seluas apa? Petanya seperti peta administrasi Bu. Yang berisikan kayak mana ya detail. Kalau Izin Bu, sebelumnya untuk peta itu kami membuat peta administrasi desa. peta administrasi desa. Apakah itu urgent bagi masyarakat di sana? Kalau Ini untuk administrasi desanya emang belum ada kah di kantor desanya? ada Bu, tapi bentukannya seperti cuman garis gitu Bu, kayak gimana ya, kayak dibuat titik-titik koordinat gitu Bu bentuknya. Kalian mau buat seperti apa kan peta emang kayak gitu. Seperti gambar yang terdapat visualnya Bu. Yang kayak ada peta satelitnya yang ada di Iya, peta satelitnya iya Bu. Nah, kalau itu apa nggak lebih efektif kalau kita daftarkan ulang lokasi Google Maps-nya dengan menyesuaikan titiknya gitu maksud ibu. Kenapa harus kalian yang gambar sendiri petanya? Satu. Nah, urgensinya gimana nih sama desa? Memang itu penting sih untuk semua orang yang datang ke desa itu. Jadi bisa juga, tapi apa ya kita buat ya nama programnya kalau itu itu kan mengakurasikan lokasi di desa itu pada maps sebenarnya kita kan coba nanti kalian cari deh
kira-kira ini nama programnya bisanya apa sebelum hari Senin ya, berarti besok lah, besok harus sudah kelar nih. Nah kalau memang itu madingnya itu, kalau mading bukan untuk SD, tapi kalau memang mading untuk SD mau kalian buat boleh, tapi yang madingnya yang bagus ya, bukan yang dari apa, dari sekedar sekali pakai, artinya setelah digunakan itu ketika misalnya dicabut atau apa langsung rusak gitu ya. Satu, terus ini saya lihat programnya ini yang pertama kegiatan di desa, senam dan pembersihan posko gitu ya. Oke, saya lihat dari setiap jadwal kalian, celengan cerdas dan kaligrafi. Celengan cerdas dan kaligrafi ya ini ya. Celengan cerdas ini maksudnya gimana? Kalian yang memegang uang, menyuruh orang menabung atau Diizin Bu, dia seperti ini Bu, dia celengan terus nanti berkreatif sendiri Bu. gini. Oh, kreativitas di lingkungan gini. Ibu kan ada udah lihat nih program kalian sampai bawah ya. Nah, misalnya kalau misalnya yang program senam, gotong royong, bimbingan belajar, itu udah detail. Terus mengaji sama sekolah minggu itu udah cukup detail. Terus selanjutnya kreativitas di lingkungan sekolah. Nah ini bisa nggak kalian bikin dia menjadi sebuah program yang kayak khusus gitu. Ini kan kayak kreativitasnya ini hmm, namanya itu kreativitas itu bisa merujuk kemana saja. Nah, atau mungkin kalian kegiatan edukatif eh, celengan cerdas dan kaligrafi, mungkin itu judul besarnya. Jadi nggak usah judul besarnya itu kreativitas, tapi celengan cerdas dan kaligrafi di lingkungan sekolah, atau program celengan cerdas dan kaligrafi untuk siswa apa, SD kah, SMP, SMA. Nah, jadi namanya itu ini terlalu umum untuk kreativitas. Silahkan langsung merujuk ke program apa yang akan kalian lakukan aja. Nah, itu satu yang untuk kreativitas. Lalu yang kedua itu adalah membantu UMKM. Nah, program kalian kan di sini ada pendampingan usaha mikro, misalnya membantu pemasaran, pemasaran produk, dan kecil sederhana. Nah, ini bisa nggak lebih merujuk ke hal yang misalnya kalau hanya pemasaran, kalian misalnya ada kan yang dari ekonomi kreatif atau ekonominya. Misalnya di kami khususnya di pengemasan dan pemasaran. Jadi kalian membantu untuk merepack kembali buka atau misalnya mendesain packingnya yang lebih menarik untuk pemasaran misalnya, itu boleh. Nah, tapi kalau seperti yang kalian bilang ini belum tahu apa yang akan kalian kerjakan gitu, karena sangat banyak dan sangat umum gitu. Kayak membantu pengemasan produk dan kebutuhan sederhana. Oke, kalau misalnya penciptaan sederhana berarti pembukuannya. Nah, kalian misalnya fokus pada misalnya pemasaran dan pembukuan. Nah, pemasaran melalui apa nih? Atau kalian buatkan akun sosial media UMKM di Desa Cinta Damai. Nah, itu kan salah satu bentuk pemasaran yang bisa kalian buatkan. Dan misalnya atau video-video produknya nih di akunnya. Nah, itu boleh juga dimasukin ke programnya kalian. Tapi misalnya di sini judul besarnya adalah bukan membantu UMKM, tapi pendampingan pemasaran usaha mikro UMKM dan apa, manajemen keuangan atau apa, atau manajemen atau apa, pembukuan ya, atau gimana, atau sistem pembukuan kalau misalnya ada yang orang sistemnya, orang apa, orang ekonomi gitu.
Jadi bukan membantu UMKM, tapi boleh ke pendampingan UMKM dalam pemasaran dan penguasaan produk misalnya. Karena membantu ini kan kayak mengangkat tenda UMKM itu kalau lagi berjualan juga membantu kan. Dan kata membantu ini maknanya sangat luas. Ibaratnya ya mereka sedang berjualan, kalian bersih-bersih pun sudah membantu. Jadi kata dari programnya ini diperbaiki kembali ya. Nah, itu aja. Lalu sanggar tari karena di sini ada beberapa orang tari, it's okay, silahkan. Untuk sanggar tari kalian buat sendiri ataukah sudah ada dan kalian bantu kembangkan? Kami buat sendiri, Bu, karena kami karena di depan itu ada sekolah SD kasih bapak itu, Bu, jadi kami bisa panggil mereka untuk belajar nari di sini, Bu, di depan posko. Oke, Anura. Jadi maksudnya hanya untuk anak SD atau semua anak di desa? Semua anak di desa, Bu, cuman jangkauan kami lebih dekat di SD kasih bapak ini, Bu, sebenarnya. Kita ini kan di satu desa itu ada 2 kelompok ya. Nah, di kawasan mana, di wilayah yang mana yang ada beberapa sekolahnya atau satu sekolah SD aja? Di satu sekolah SD saja, Bu. Apa-apa sih, oke. Tapi ya tetap aja kita maksudnya kayak publikasi terhadap program sanggar tari kalian itu ya untuk semua warga desa yang misalnya dari anak-anak hingga remaja misalnya. Nah, jadi nggak hanya fokus ke SD, jadi program kalian itu juga membantu anak-anak desa untuk misalnya mengeluarkan minat dan bakatnya mereka, kreativitasnya mereka. Oke, bisa ya? Oke, nah ini suara saya masih kedengaran? Tadi putus-putus, Bu. Sekarang sudah kedengaran? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, atau kepala desa atau siapa yang bersedia, dan saya lewat Zoom atau video call nanti kita hybrid aja karena emang dosen pembimbing itu tidak berkewajiban untuk turun ke desa KKN gitu. Nah, kita hanya bimbingan melalui Zoom saja karena memang wilayah KKN kita itu luas, sampai ke Samosir juga. Jadi untuk DPL semua hanya diberikan untuk Zoom, untuk membimbing secara Zoom gitu ya, tidak wajib untuk turun ke lapangan dan tidak ada juga surat tugasnya untuk turun ke lapangan. Dan karena untuk pelepasan sudah diberikan kepada bupati sebenarnya dan juga camat, jadi mereka yang mengkoordinasi ke desa. Nah, adapun kebutuhan dengan desa dan DPR itu kita lakukan semuanya melalui Zoom. Jadi nanti kalian paparkan di kantor desa dan ibu dari Zoom nanti memberikan arahan atau masukan. Tapi paling ibu sudah tinggal ACC, tinggal mengkoordinasikan dengan desa bahwa ini adalah kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi ibu tidak akan memberikan karena sekarang sudah dari desa belum masuk ya. Lalu untuk pemaparan program Julia, silakan dimajuin mic-nya. Izin Bu, saya akan mempresentasikan program kerja kami selama 40 hari ke depan. Oke, silakan. Nah, yang pertama itu ada kegiatan senam dan pembersihan
posko. Nah, di sini kami senam mengajak warga setempat untuk melakukan kegiatan senam tersebut, Bu. Jadi beberapa warga itu antusias, terutama bagi yang lansia. Mereka juga menyambut dengan baik respon untuk senam pagi tersebut. Ada juga kebersihan posko sebagai bentuk kedisiplinan kami lah, Bu, menjaga kebersihan di area lingkungan posko kami. Itu dilaksanakannya setiap pagi, Bu. Lalu ada gotong royong. Nah, kalau gotong royong ini kerja bakti bersama warga untuk membersihkan lingkungan desa itu setiap hari Jumat, Bu, karena di program setiap desa di Deli Serdang ini setiap hari Jumat itu mengadakan gotong royong bersama, Bu. Dengan bersama warga kami akan bergotong royong membersihkan lingkungan daerah di desa ini. Terus selanjutnya ada bimbingan belajar, Bu. Ini pendamping belajar bagi anak-anak desa untuk membantu mengerjakan tugas sekolah mereka. Ini seperti les privat begitu, Bu, dan memperkuat pemahaman materi. Jadi dilaksanakannya itu Senin, Rabu, dan Jumat jam 10 sampai jam 11, Bu. Ada juga kegiatan mengaji, membaca Al-Quran, dan pengetahuan agama dasar bagi anak-anak desa supaya peningkatan literasi terhadap agama semakin meningkat, Bu. Selanjutnya ada kreativitas di lingkungan sekolah. Ada juga kegiatan edukatif kreatif berupa pembuatan celengan cerdas, melatih kebiasaan seperti melatih kebiasaan menabung, dan latihan kaligrafi, mengasah seni tulis Arab. Dilaksanakan setiap Senin jam 7.30, Bu. Selanjutnya ada membantu UMKM, pendamping usaha mikro warga desa, misalnya membantu pemasaran, pengemasan produk, atau pencatatan sederhana dilaksanakan setiap minggu, Bu. Selanjutnya ada sanggar tari. Nah, di sini kami membuat program pelatihan tari tradisional ataupun kreasi, Bu, yang akan diajarkan kepada anak-anak di desa. Dilaksanakan setiap Selasa, kalau waktunya kita menyesuaikan dengan kondisi, Bu. Selanjutnya ada pembuatan mading SD di Kasibapa, pembuatan majalah dinding sekolah berisi karya siswa. Jadi setiap karya siswa itu akan dipajang di mading tersebut, Bu. Kalau pengerjaannya itu bertahap, Bu. Jadi setiap siswa itu jika kreativitasnya bagus atau kreatif, Bu, kita akan pajang di mading sekolah tersebut. Ada juga perpisahan dengan desa. Jadi setelah kami selesai KKN, Bu, kami ada acara penutupan rangkaian kegiatan KKN berupa silaturahmi lah kepada warga, kepala desa, warga-warga setempat di sini, Bu. Dan juga seperti ucapan terima kasih, Bu, kepada warga desa. Dilaksanakannya pada 14 Agustus 2026, Bu. Ada juga jadwal kegiatan harian, Bu. Di sini 13 Juli Senin waktu 7.30 kreativitas di lingkungan sekolah, celengan cerdas dan kaligrafi. Keterangannya kegiatan kreatif edukatif bagi siswa SD. Ini sampai jam 10 dan jam 11, Bu, tergantung pihak sekolahnya bagaimana nanti, Bu, memberikan waktu. Selanjutnya ada di tanggal 14 Juli itu di waktu 14 sampai 15.00 itu ada kegiatan mengaji, Bu. Itu mengajinya mengajarkan anak-anak membaca Al-Qur'an, mengaji, seperti itu, Bu. Di tanggal 15 Julinya di hari Rabu 10.00 sampai 11.00 bimbingan belajar, Bu, pendamping tugas sekolah anak-anak. Misalnya mereka nggak mengerti, Bu, membuat PR atau materi yang kurang, kami bisa membantu anak-anak tersebut, Bu. Selanjutnya 16 Juli di hari Kamis, Bu, dari 14.00 sampai 15.00 17 Juli di hari Jumat pagi gotong royong dan bimbingan belajar di jam 10. Kalau di hari Jumat itu, Bu,
Di hari Sabtu 18 Juli di pagi hari senam pembersihan posko, itu senam bersama dengan warga yang akan kami laksanakan di pagi hari. Selanjutnya di 19 Juli di minggu pagi atau menyesuaikan Bu jadwal, ada sekolah minggu gitu Bu, bimbingan rohani anak-anak yang ada di desa. Terima kasih. Oh, untuk minggu Bu itu menyesuaikan Bu. Di tanggal 20 Juli Bu, waktunya terus mengulang seperti itu Bu, kegiatan hariannya. Terima kasih Bu. Oke, thank you Claudia sudah dipaparkan tadi kegiatannya. Nah, itu matriks kegiatan KKN-nya selama 40 hari ya. Oke, baiklah. Jadi nanti setelah diperbaiki nama programnya yang benar secara khusus, terus apa yang akan dilakukan dalam program itu matriksnya sudah oke, disesuaikan dengan format yang saya berikan pada teknis KKN. Nah, kan nanti akan diminta juga kan matriksnya itu. Nah, matriksnya itu dalam satu file sendiri, misalnya dalam PDF atau Word-nya. Nah, lalu untuk pemaparan program pada hari, coba dikoordinasikan hari Senin, bisakah desanya Claudia atau siapapun yang udah ini? Senin desanya bisa jam berapa bisanya? Sudah ditanyakan? Izin Bu, untuk hari Minggu, hari Senin Bu, maksudnya kami berkomunikasi lagi dengan pihak desanya untuk Zoom bersama Bu. Ya, kalian belum pemaparan program secara utuh kan? Ngapain aja selama ini? Udah Bu, kami kemarin kebetulan mereka apel pagi di hari apel setiap minggunya di hari Selasa Bu. Jadi kemarin tuh kami ada pembukaan juga dan juga pemaparan beberapa prokja kami Bu di situ. Jadi kemungkinan untuk pemaparan prokja yang sekarang ini Bu, yang mungkin lebih detailnya Bu, kemungkinan di hari Selasa Bu. Karena di hari Selasa mereka apel di kantor, jadi semua hadir Bu. Di hari Selasa ya, nggak apa-apa sih hari Selasa, nanti kalian koordinasi aja kapan bisanya, karena biasanya memang kita akan pemaparan program secara menyeluruh gitu ya. Harusnya sih begitu kalian sampaikan koordinasi kapan bisa untuk pemaparan program. Kemarin saya tanya ternyata mau dikonfirmasi lagi dulu mungkin ya dengan desa. Nah, oke. Coba tanyakan apakah memang desanya mau kita pemaparan program secara menyeluruh, sekalian juga komunikasi dengan DPL, supaya nanti tidak ada kesalahpahaman mungkin dengan kegiatan desa, karena kita akan ada monef dengan pengelola. Monef pengelola itu adalah monef dengan LPPM atau kampus. Jadi sebelum itu sudah pemaparan program secara utuh dan menyeluruh, dan juga matriks kerjanya kalian. Jadi secara transparan saya, kalian dan desa tahu apa yang akan dilakukan dan semua program setiap harinya. Jadi mereka pun tahu kalian akan melakukan apa, begitu juga dengan saya. Jadi semua yang kalian lakukan kegiatan hariannya itu terorganisir. Oleh sebab itu perlu komunikasi. Anda coba nanti ditanya kapan waktunya kalian komunikasi. Ya, bisa ya. Jadi kita hybrid aja kalau memang mau, kalau misalnya kalian pemaparan langsung, saya dari Zoom atau dari video call WhatsApp juga it's okay, kombinasi aja. Tapi baiknya kalau saya bisa dari Zoom atau semuanya bisa Zoom supaya nggak terlalu ribet. Tapi kalau memang harus hybrid juga nggak apa-apa. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik. Oke.
Ya nanti soalnya tanggal 20-an kan ada Monef pengelola. Nah, kita kan di Monef lagi apakah memang sudah benar dilakukan pemaparan program. Apakah Bapak sudah tahu apa majeksnya setiap hari yang akan Bapak lakukan. Itu gimana kita kan belum ada gitu ya. Nah, ya. Lalu untuk pemaparan program atau program-programnya tolong disajikan dalam slide seperti yang saya sajikan ini, yang saya kirim ke grup. Itu contoh dari tahun sebelumnya yang terbaru ya, itu ya. Perkenalan dan pemaparan program. Bu, izin Bu, kemarin Bu kami sempat ada kesalahpahaman Bu, kesalahpahaman Bu dengan desa Bu. Kenapa? Jadi kemarin itu kami kan di hari Selasa kami memaparkan rokja kami yang salah satunya itu ada gotong royong Bu. Jadi di hari Rabunya kepala desa meminta kami untuk em, meracun rumput Bu, tapi obatnya itu dari dana kami. Saat itu kami nggak masalah Bu, karena mungkin dananya itu nggak sebesar itu Bu, nggak terlalu besar, jadi kami masih bisa sungkeman. Kemudian di hari Kamis ternyata dilihat sama banyak warga Bu, dan warga ini ngadu ke ibu yang punya rumah sewa ini, tepatnya rumahnya di sebelah kami. Jadi ibu itu manggil kami dan marah-marah, bilang kalian kok mau seperti itu, udah tenaga kalian dipakai, uang kalian juga dipakai. Dan cerita itu sampai ke kadus dan juga kades Bu. Jadi kemarin kami dipanggil ke kantor untuk mempertanyakan hal itu. Jadi sekdesnya bilang apa yang ibu bilang itu ke kalian, katanya gitu. Terus tanggapan kaliannya bagaimana? Kenapa tidak ada pembelaan ke kadesnya, kadusnya? Karena saat itu juga posisi kami Bu serba salah Bu, kami nggak bisa membela siapapun maupun, jadi di situ kami hanya, apalagi ibu yang punya rumah ini marah-marah terus Bu, bilang kalau kalian kenapa begitu, kalau emang kalian sanggup biayai desa ini mau dinaikkan gitu rumah sewanya gitu Bu. Jadi kami pun bingung Bu, kami nggak ada pembelaan ke kadus. Jadi ibu sekdes mempertanyakan itu, kenapa kalian nggak ada pembelaan ke kadus gitu Bu. Jadi kami di situ posisinya serba salah sebenarnya Bu. Itulah dia salah satu hal yang membuat kalian sulit tadi ya. Nah, karena kalian bilang programnya gotong royong, kalian ini programnya tidak fokus. Kenapa saya bilang tidak fokus? Gotong royong itu kan banyak hal ya. Nah, harusnya kalian paparkan, kami akan bergotong royong. Mungkin kami akan adakan program gotong royong setiap hari Minggu yang mengajak masyarakat untuk melakukan pembersihan desa bersama-sama dengan cara seperti apa. Jadi tidak ada yang membeli-membeli itu. Harusnya kalian fokuskan programnya itu bagaimana. Makanya tadi saya bilang programnya nggak boleh umum. Karena kalau umum ini banyak sekali nanti kalian kenanya. Kalian harus fokus. Coba lihat dari yang seharusnya kalian tidak membeli-beli itu karena itu bukan untuk program yang khususnya kalian itu. Izin Bu, kemarin pas pemaparan kami ada bilang Bu kemarin, karena kan setahu saya gotong royong itu hari Jumat. Jadi saya bilang Bu, saat pemaparan itu saya katakan kalau di salah satu proyek kami ada gotong royong bersama warga di hari Jumat Bu, bersama-sama. Saya katakan seperti itu Bu. Nah, ya udah berarti di saat itu dibilang programnya berdasarkan program yang telah disusun dan diajukan. Oleh sebab itulah kemarin itu seharusnya kita
harus presentasi program dulu dan menyatukan pikiran atau program. Jadi tidak ada yang merembet kemana-mana deh. Ini kalian jalanin aja sendiri, tidak ada ngomong. Bahkan saya pun tidak tahu kalian sampai desa, gitulah ya. Tapi sudahlah. Nah, kalau kalian ada masalah, barulah. Nah, jadi oke kalau memang kalian udah uang keluar, tapi kedepannya nggak ada lagi kayak gitu. Bilang programnya itu Pak, kami mengajak atau membuat program kerja bakti yang artinya kita akan membersihkan misalnya desa atau apa atau gorong-gorong atau apanya ya bersama-sama, mengajak masyarakat bersama-sama. Jadi kami tidak ada RAB-nya, rencana anggarannya Pak, untuk membeli apa? Membeli obat ya, membeli obat Pak. Alangkah lebih baiknya kita lakukan pembersihan bersama-sama bersama masyarakat gitu. Nah, jadi kita bisa masukkan kita bisa bilang nggak ada RAB kami untuk itu Pak, karena program gotong royong kami itu hanya untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan pembersihan bersama-sama gitu. Karena kalau untuk obat racun rumput itu harusnya sudah masuk ke programnya desa sendiri deh, bukan kalian. Nah, dan kalian tidak ada konsulkan ke saya, jadi kalian pun tidak bisa memberikan jawabannya, ya kan Anura? Kalian langsung buat-buat saja itu tadi ya. Gimana lah saya bilang ini. Padahal saya udah bilang, apapun dibilang. Gimana lah. Ya sudah lah kalau sudah kalian beli, tapi kedepannya bilang aja Pak, sebenarnya untuk program gotong royong kami ini Pak hanya untuk mengajak masyarakat desa bersama-sama melakukan kebersihan Pak. Jadi ini ibaratnya kalau contohnya itu seperti senam Pak, senam pagi. Jadi kita cuma ngajak ibu-ibu warga desa untuk senam pagi untuk pembersihan desa yang gotong royongnya. Jadi tidak ada RAB atau anggaran untuk pembelian obat-obatan Pak, karena itu bukan masuk dalam program gotong royong kami. Bilang saja seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita harus paparkan seluruh program kalian secara menyeluruh dan secara detail. Jadi kayak yang saya bilang tadi, yang pertama yang membantu UMKM. Nah, itu pun kan terlalu umum ya, seperti saya bilang. Kalian harus fokus kalau memang mau ke membantu pengemasannya, atau membantu pembukuannya, atau membantu pemasarannya, atau mau kalian pemasaran dan pengemasan. Kalian harus fokus kemana dan apa yang akan dilakukan. Alangkah baiknya kalau ada PJ-nya supaya ini yang 21 orang ini semuanya kerja. Jadi nggak sia-sia ya. Tolonglah didengarkannya semuanya ya. Jadi besok hari Minggu kan. Besok hari ini mungkin kalian perbaiki atau besok perbaiki buat programnya ini secara detail. Memang apa yang mau dilakukan dan juga jadwalnya. Gotong royong juga. Nah, terus bimbingan belajar, mengaji, sekolah minggu. Nah, kalau gitu misalnya ibaratnya mengaji kalian mengaji gitu aja temanya kan. Nah, bagi anak-anak yang nggak punya Al-Quran, kalian sediakan Al-Qurannya kalau begitu. Nah, jadi di situ pentingnya adalah mengajar anak-anak desa untuk mengaji setiap sore. Nah, izin Bu, untuk yang mengaji tadi, kita melakukannya itu di masjid Bu. Jadi Bu, di masjid itu bagi anak-anak yang tidak punya Al-Quran kan di masjid itu disediakan Al-Quran Bu. Poinnya sama seperti poin gotong royong ibaratnya. Nah, mengaji itu kalian sediakan Al-Qurannya karena itu kan masuk program kalian. Kayak kalian nyediain obatnya untuk gotong royong. Nah, padahal kan gotong royong itu yang untuk kerjasama, pembersihan, bukan pengadaan obat gitu. Kalau kalian sediakan, kalian akan menyediakan semuanya
terus-menerus di setiap program kalian. Jadi penyediaan itu, pengadaan itu hanya misalnya ketika program kalian adalah membuat mading. Nah, di situ baru kalian keluar uang, kalian buatlah mading yang bagus. Atau misalnya di mana nih? Aktivitas lingkungan sekolah, pembuatan celengan cerdas. Mungkin kalian buat beberapa contoh celengan cerdasnya dan kalian latih anak-anak membuatnya. Berarti kalian keluarlah duit untuk membuat contoh celengan cerdasnya. Di situ kalian baru kalian mengeluarkan duit, tapi bukan untuk hal-hal lainnya. Jadi kalian fokuskan, detailkan lagi programnya karena program kalian ini masih umum, saya bilang. Coba detailkan lagi, misalnya ini programnya apa, sasarannya apa, waktunya kapan, berapa lama. Terus itu aja. Maaf Ibu, sebenarnya bukan mau ngomel-ngomel di Zoom kita ini, tapi karena ini Zoom pertama setelah kalian berada di desa dan kemarin kita tidak koordinasi, tapi kalian sudah banyak koordinasi dengan desa gitu loh, maksud Ibu. Mana ya, maksudnya kita sudah dikoordinasi dulu sama Ibu, dikoordinasi dulu dari buat lain gimana supaya yang sebenarnya Ibu, kalau kalian ya bersedia aja sih it's okay, tapi Ibu juga sebenarnya tadi inginnya supaya kalian pun tidak terlalu berat sewaktu KKN di sana. Nah, misalnya kayak menyempitkan program atau karena terlalu luas, itu kan juga membantu kalian gitu. Jadi kalian hanya fokus pada apa yang mau dikerjakan, tidak melakukan hal-hal lain. Kecuali yang memang kayak membantu 17 Agustus dan lain-lain. Ini suaranya masih kedengaran nggak ya? Izin Bu, masih. Maaf ya semuanya, ini malam-malam bukan marah-marah, tapi karena Ibu sedikit kesal gitu ya. Karena anak-anak Ibu sudah mengeluarkan biaya, padahal sebenarnya itu bukan programnya kalian gitu. Nah, jadi harapannya nanti silakan kita paparkan programnya di ya, sajikan dalam PPT gitu, detail seperti apa dia dari setiap programnya, juga akan di-share ke desanya gitu, dikasih apa programnya. Jadi waktu nanti ada mones dari pengelola, jadi atau mones dari kampus pimpinan, semuanya udah tahu gitu bahwa memang benar kalian ada program, kalian ada menyampaikan apa saja program kalian, ada komunikasi LDL, itu semuanya akan ditanyakan juga. Jadi tolong dikoordinasikan lagi ya Nura ya dengan desa ya. Untuk jadwalnya silakan dikabarkan Bu, kalian saja yang menyusun jadwal, Ibu mengikuti. Izin Bu, berarti Prokja yang rutin itu bisa kami hilangkan beberapa lah ya Bu, untuk fokus ke program besar kami Bu. Yang mana yang mau dihilangkan? Seperti mengaji kan Bu, itu masih simpang siur Bu mengaji, karena untuk observasi kami lihat di masjid ini bahkan yang azan aja itu ada beberapa, jadi masjidnya itu nggak aktif Bu. Terus maksudnya? Jadi Maksud saya program ngaji uangnya atau gimana? jadi ini Bu, ketertarikan orang untuk ke masjid itu sangat kecil Bu, karena yang saya lihat Bu beberapa hari ini di masjid itu bahkan yang azan aja tidak ada Bu, beberapa waktu tidak ada karena saking tidak ada ketertarikan mungkin untuk pergi ke masjid, apalagi mungkin ke hal religi seperti itu Bu.
ini sama program kalian apa hubungannya? Kan malas karena malasnya mereka nggak usah ke masalahnya mereka, kita nggak usah terlalu mengurusi masalah mengaji nggak bisa dilakukan, nggak ada yang mau diajarin. Mungkin Bu, Sebenarnya bisa kami lakukan Bu, cuman masjidnya ini tuh kurang aktif begitu Bu, karena memang masyarakat tempat di sini kebanyakan non muslim. Ada sih Bu yang muslimnya, cuman tidak terlalu aktif Bu. Jadi yang ngajani itu Bu sangat jarang, apalagi kan kami mau buat program Al-Quran mengaji tadi Bu. Nah otomatis kalau kami saya belum survei juga sih Bu ke masjidnya bagaimana, apakah memadai ala-ala Al-Qurannya. Takutnya Bu, setelah kami menjalankan program kami ajukan ke kepala desa, ternyata Al-Qur'annya itu tidak ada Bu, atau minim lah kita bilang. Terus takutnya juga Bu, kita yang memadai Bu, untuk membeli Al-Qur'an atau membeli ikroh-ikrohnya, alat-alatnya Bu. Takutnya seperti itu Bu, jadi kesalahpahaman lagi Bu. Oh, jadi kalian takut nggak ada peralatannya sehingga kalian tidak mau mencoba untuk membuat program mengaji gitu ya. Em, emang nggak bisa ditanyakan ke yang beragama itu yang ada di ini Bu, Izin kalau Bu, untuk eh, kalau untuk Al-Qur'annya atau fasilitas mereka kami kan belum masuk ke masjidnya Bu. Cuman di lingkungan tersebut Bu, mungkin karena mayoritas non-mus Bu, saya setiap lewat situ atau setiap waktu sholat itu Bu tidak ada yang azan Bu di masjid itu. Bahkan masjid itu saya lewat tuh seperti tidak terurus Bu. oke lah. Oke, berarti program ngajinya nggak mau di ini. Ya itu sih terserah kalian kalau mau di apa ya, kurangin nggak apa-apa sih, bebas aja. Terus kalian masuk ke program hariannya boleh sih, nggak apa-apa kalau memang nggak bisa. Tapi kan nanti dipertanyakan juga sama desanya kalau izin Bu, apakah Ibu, mohon maaf Bu, boleh memberikan saran program kerja kepada kami atau memberikan masukan Bu? Jadi program kerja kami ini selaras dan bisa dikerjakan dengan baik Bu. emang kenapa programnya ini kan sudah dilakukan ya Kak? Sebenarnya saya pun bingung caranya ini kemana arahnya. Oke, coba lihat ya. Yang pertama tadi saya kan kalau udah kalian programkan berarti saya rasa mungkin itu yang cocok di desanya. Nah, jadi yang pertama program yang cukup besar dan sudah bagus
mama yang ikut Bu, susah diajari, jadi nggak jadilah sanggar tari kami Bu. Nah, jadi seharusnya dari awal kalian buat misalnya untuk anak-anak SD hingga SMA atau mungkin atau usia SD hingga usia SMA. Jadi walaupun dia nggak sekolah tetap bisa ikut gitu. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam menjalankan program, maka pastikan program kalian terarah, tepat sasaran. Lalu UMKM, coba kalian bincangkan lagi. Kira-kira kalau untuk UMKM, apakah kalian mau membantu pemasaran, misalnya buatkan akun sosmednya, buatkan video-video pemasaran. Izin Bu, Kalian buat aja pemasaran ya. izin Bu, kami mau buat seperti banner Bu. Jadi supaya UMKM tersebut gampang dikenal dengan namanya Bu. Berarti branding dong Iya kalau Bu. namanya. Dia sudah punya nama. Sudah sih Bu, cuman memang belum ada fasilitas seperti banner tersebut Bu. Jadi nggak mudah dikenal orang jadinya Bu. Jadi kalau kalian mau banner itu lebih ke pemasaran. Iya Bu. Nah, pemasaran. Jadi nggak kalau pemasaran jangan hanya ini berapa UMKM. Ada satu Bu di sekitar posko kami Bu. Nah, jadi kalau program kalian pemasaran ya udah misalnya. Jadi dalam program itu ya buat juga gimana sekarang pemasaran kan udah online nih supaya programnya nggak terlalu dampaknya nggak terlalu kecil sekedar membuat banner. Kalau banner kan mereka juga bisa. Jadi kalian tambah dengan membuat akun sosial media dari itu ya, dan membuat misalnya satulah video yang kalian ini dan foto-foto supaya ada supaya programnya itu kayak ya memang membantu UMKM itu gitu, gak sekedar mengeprintkan atau membuat banner. Jadi misalnya jadi fokusnya pada pemasaran aja gitu. Nah, atau kalian mau fokus seperti apa? Atau pengemasan dan pemasaran. Misalnya kalian lihat kemasannya ini kayak kurang bagus deh, kalian mau desain kemasannya lebih bagus. Jadi pengemasan dan pengemasan dan pemasaran UMKM. Kalau mau lebih sempit ya pemasaran lah, tapi jangan sekedar banner. Nah, misalnya tambahkan dengan membuat sosial media dari UMKM Desa Cinta Damai. Bisa ya, Nurah? Baik Bu. Halo? Iya Bu. Oh iya. Izin Bu, untuk penanggung jawab sanggar tari ada 2 orang, Dita dan Cinta Bu nantinya. Sa- Iya Bu, jadi mereka buat seperti di SD Cinta Bapak tuh seperti ekskul Bu. Jadi latihan jadi bisa latihan di lokasi SD tersebut atau juga di posko kami juga bisa Bu, karena emang jaraknya cuma seberang-seberangan Bu.
Des Dahlia Tri mana nih? Izin Bu, tidak ada suara Bu dari Ibu Bu. Gimana deh? Terputus tadi. Iya Bu, tidak ada suara sama sekali Bu tadi Bu. Gimana tadi? Sanggar tarinya jadi di tempat kalian? Posko? Iya Bu, bisa di tempat kami atau di lingkungan SD-nya sendiri. Bukan emang jaraknya seberang-seberangan, tidak jauh. Oh, berarti kalian buat aja lah, misalnya di lingkungan SD buat lokasi yang pastinya. Iya Bu. Oke, sanggar tari, oke itu tari, oke UMKM-nya udah, madingnya kalian mading SD nih ya. Berarti informasinya itu bukan anak SD. Iya Bu, untuk stop bullying juga bisa Bu. Boleh itu deh. Mading SD-nya. Terus Atau juga Bu, untuk poster kami mungkin edukasinya kan stop bullying Bu, tapi kami juga buat space-space untuk kerajinan mereka yang mau dipampangkan oleh mereka sendiri Bu. itu boleh. Nah, membuat madingnya ini karena di sini saya lihat nggak ada yang terlalu menguras ini untuk ini. Alangkah baiknya kalian buat lebih bagus dan lebih kokoh madingnya ya, jangan sekedar styrofoam aja. Jadi kayak itu ada peninggalan dari kalian gitu, bukan peninggalan sebenarnya ya, ada kenangan ya dari mahasiswa KKN-nya. Karena kayak kalau sebelum-sebelumnya tuh mereka tuh buat apa, mau buat eh, pembangunan apa atau website apa tuh, jadi ada yang memang benar-benar tertinggal gitu. Nah misalnya sanggar tari ini kalian bentuk juga nanti dari desa itu siapa yang mengkoordinatori sanggar tarinya, jadi ketika kalian tinggalkan itu bisa mereka jalankan sendiri gitu ibaratnya. Nah, untuk sanggar tari ya, jadi dibentuk timnya mereka sendiri gitu yang dari desanya, karena kan ditanyakan tindak lanjut atau manfaat lanjutan dari programnya gitu, jadi sebelum ditanyakan kita sudah menyiapkan jawaban. Sanggar tari pembuatan mading buat yang bagus nanti, terus UMKM itu untuk pemasaran dan pengemasan produk misalnya. UMKM-nya apa ya, jualan apa? Dia seperti jual ini Bu, seperti mie sop, mie goreng, seperti bubuk, Itu seperti ibu-ibu itu. PKK pribadi atau ibu-ibu PKK? Dek. Pribadi Bu. Oke. Program dengan ibu-ibu PKK nggak ada deh. Senam aja mungkin ya. Iya Bu, senam. Untuk dari informasi Ibu Kades tidak ada sih Bu, ibu-ibu PKK Bu. Oke, oke. Udah sih, udah nggak apa-apa sih itu aja programnya. Yang penting programnya ada tetap difokuskan, dibuat itu programnya tentang apa, sasarannya apa, waktunya kapan. Jadi program kalian tuh semuanya fokus, nggak terlalu besar jangkauan, maksudnya nggak terlalu luas maknanya yang bisa merembet kemana-mana gitu. Nggak apa-apa kesalahpahaman itu yang penting nanti hubungan kalian dengan desa tetap baik-baik aja gitu.
karena masih ada 30 hari kalian di sana ya. Jadi silakan gabung komunikasi yang baik dengan desa, ada kesalahpahaman sedikit diluruskan lagi ya. Lalu nanti misalnya kayak lanjutannya mungkin mereka minta obat, ya kalian konfirmasi aja bahwa ya itulah nanti kita hari Selasa saya juga akan membantu kalian untuk menyampaikan secara utuh program-program kalian itu juga gitu. Jadi inilah programnya, nanti mereka akan gotong royong mengajak warga desa untuk membersihkan bersama-sama. Lalu misalnya sanggar tari dan lain-lainnya gitu. Jadi kita luruskan sepertinya seperti bentuk program kalian itu seperti apa gitu, fokusnya seperti apa. Jadi kalau nanti ke depannya mereka masih minta, kalian bisa bilang kalau bahwa program yang kami buat itu sesuai dengan program yang sudah dipaparkan. Kami membuat program gotong royong, Bapak. Jadi kami hanya akan mengajak warga untuk melakukan pembersihan gotong royong bersama. Jadi tidak ada anggaran atau RAB kami dari awal untuk pembelian obat-obatan untuk gotong royong ini begitu. Itu ya, Nanura. Baik, Bu. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang bertanya? Udah tengah malam ini kita ini. Setengah 12. Ada yang mau ditanya kira-kira? Untuk sejauh ini sudah, Bu. Nanti kalau ada kami bingung gimana, kami hubungi lagi, Bu. Oke. Ini sudah jadi di record Claudia. Sudah ada videonya kan? Izin, Bu. Sudah. Sudahi saja, tolong direvisi, dibuat juga untuk tampilan program, sasaran dan programnya harus jelas supaya nanti tidak merembet kemana-mana juga ya. Kalau misalnya ada program yang mau ditambah lagi kira-kira setelah malam ini, silahkan ditambah ya programnya. Nanti membuat apa untuk 17 Agustus ini belum ada masuk satupun program kalian. Sedangkan nanti kalian akan ada kan kegiatan. Izin, Bu. Untuk nanti tanggal 15 atau tanggal 14, Bu, kami sudah harus pergi, Bu, dari posko dikarenakan selesai KKN itu kan di tanggal 15, Bu. Nah, kemarin kan kita ada Zoom dengan pihak LPPM, sosialisasi, Bu. Jadi pihak LPPM bilang, Bu, kalau misalnya kalian ingin tetap ikut 17 Agustus memeriahkan acara di desa, kalian harus bilang ke desanya, dan desanya itu harus mempertanggungjawabkan keselamatan kami, Bu, di sini. Jadi kan misalnya kan, Bu, pihak desa itu harus bertanggung jawab langsung atau langsung berhubungan dengan pihak LPPM supaya mengatakan kalau kami memang benar-benar aman di sini, Bu. Ya. Maksud Ibu, kalau yang 2 tahun belakangan ini, mereka memang nggak sampai 17 Agustus juga, tapi memeriahkan 17 Agustus itu mereka adakan di tanggal 12, 13, 14 gitu. Untuk ini acara-acara penyambutan 17 Agustus gitu. Kalau mau memang ada yang mau kalian buat. Nah, untuk untuk anak-anak kah atau apa? Nanti coba diskusi lagi deh, kalau memang mau ada silahkan dibuat juga di dalam programnya ya, atau ada program yang mau ditambah juga boleh, silahkan. Itu aja saya rasa untuk malam ini ya. Oke, sudah. Ibu izin, Bu. Untuk acara 17-an, Bu, desa emang nggak ada buat, Bu, katanya, Bu. Mereka nggak pernah ada ikut buat lomba-lomba, Bu? Tahun semalam ada, tapi katanya untuk tahun ini nggak ada, Bu. Untuk meminimalisir biaya, katanya, Bu. Iya emang. Jadi, walaupun iya maksudnya kalau lomba-lomba itu ya kalian buat, kalian juga dananya itu. Iya, Bu, kami Kayak juga ini makan kerupuk untuk anak-anak atau lomba apa gitu,
atau misalnya lomba balap karung untuk anak-anak gitu, itu kalian sendiri penyedianya, kalian sendiri yang Sebelumnya kami udah koordinasi Bu ke Kadus dan Kades kalau kami nggak ada buat acara Bu 17-an Bu sebagai panitia. oke lah, oke. Oh, jadi udah dibilang ya. Sudah Bu. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, besok aja lah, nanti hari Selasa mungkin tak ada masukan atau apa dari kadisnya secara langsung, coba kita dengar. Baik Bu. Oke ya, jadi koordinasi hari Selasanya jam berapa, kabarin Ibu. Oke, bisa ya Nura. Bisa Bu. Oke, terima kasih semuanya malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bimbingan KKN ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, silahkan diperbaiki dan diskusikan lagi programnya. Bukan hanya Anura atau sekretaris atau bendahara yang bekerja, tapi semua yang bekerja. Oleh sebab itu, buat koordinator dari setiap kegiatan dan juga beberapa timnya. Selain semuanya sebagai penanggung jawab gitu. Jadi setiap orang punya perannya yang memang di situ dia harus benar-benar mengeluarkan effortnya sendiri. Boleh ya? Anura dan kawan-kawan ya. Nanti tolong. Iya Bu. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih dan saya tutup. Selamat malam semuanya.